Gadis ini meskipun sudah menikah selama 9 tahun, dia masih perawan. Dia bertekad untuk tidak tidur di ranjang yang sama dengan suaminya. Ketika mereka tidur, mereka harus tidur di tempat tidur terpisah dan juga harus berjarak 2 meter. Kelahiran bayi sepenuhnya tergantung pada metode inseminasi buatan. Tidak apa-apa memiliki ribuan bekas suntikan di tubuhnya. Jelas suaminya adalah pria yang lembut dan tampan. Tapi dia bahkan tidak bisa mengatakan satu kata "aku mencintaimu". Pria itu menjalani pernikahan 9 tahun seperti itu. Sungguh sangat lelah. Jelas seorang hidung belang tapi dia hanya bisa berselancar di media sosial untuk melihat status istrinya. Bagi cinta. Gadis ini dengan rendah hati berdoa. 9 tahun yang lalu. Seol A membuang keluarganya. Mengambil status anak yatim untuk menikah dengan putra dari keluarga kaya. Setiap hari dia tidak pergi ke gym, dia akan pergi berbelanja. Tapi tidak pernah mendapat pengakuan dari ibu mertua. Statusnya bahkan tidak sama dengan seorang maid. Rumah ini memiliki anak yang buta. Tapi tidak ada uang yang terbuang. Seol A hanya bisa bertahan seperti itu. Ibu mertua juga memutuskan untuk mengumumkan untuk terakhir kalinya. Jika inseminasi buatan keempat ini tidak berhasil, harus segera mengganti istri. Ini membuat Seol A takut dan segera disuntik. Jarum perangsang ovulasi yang disuntikannya selama 9 tahun meninggalkan banyak memar. Tapi dia diam-diam bersumpah bahwa dia harus melahirkan seorang anak. Hal tak terduga masih terjadi. Namun, anak yang diharapkan Seol A muncul setelah inseminasi buatan keempat. Folikel dewasa sudah tersedia. Hanya butuh sperma suami yang sehat. Dokter juga sangat yakin bahwa kali ini benar-benar akan berhasil. Jadi menyuruhnya datang kali yang kedua. Pasangan ini berkumpul untuk melakukan operasi kecil. Tetapi begitu keluar dari klinik, dia menerima panggilan mendesak. Sang suami jelas sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri tapi sekarang mengalami kecelakaan. Situasi yang sangat kritis dibawa ke ruang gawat darurat rumah sakit. Seol A buru-buru berlari datang, wajah suaminya yang berdarah. Dia berdiri di tempat selama 2 menit. Tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi tapi korban kecelakaan lain datang. Orang ini adalah sekretaris di perusahaan. Mengapa 2 orang ini mengalami kecelakaan pada saat yang bersamaan? Waktu yang sama. Aku mencintaimu. Bagaimana denganmu? Benar-benar lelah sekali. Harus hidup dengan seorang yang tidak tahu bagaimana berbohong. Tapi, ketika aku mati, setidaknya katakan padaku sekali bahwa kau mencintaiku. Hatinya dipenuhi rasa bersalah pada suaminya. Membuatnya penuh rasa bersalah tidak ada cara untuk memaafkan dirinya sendiri. Tetapi ketika pengemudi mendorong 2 koper datang, dia benar-benar hancur. 2 koper itu identik bahkan stikernya sama. Kamu membeli koper baru? Kodenya berapa banyak? Seharusnya ulang tahunku. Jadi, tidak bisa. Tidak bisa seperti ini. Namun, ulang tahun suaminya adalah tanggal 8 Agustus. Tapi kok bisa buka bagasi orang lain? Melihat hal-hal yang bukan milik suaminya. Dia benar-benar hancur. Tapi dia tidak bisa marah. Dia harus segera menyembunyikan koper aneh ini sebelum ibu mertuanya tiba. Dia adalah wanita yang belum melahirkan selama 9 tahun. Begitu seseorang yang baru muncul, dia akan dibuang. Tapi Seol A menghadapi operasi suaminya. Sangat tenang dan kejam. Ini membuat ibu mertua yang mencintai putranya sangat marah. Putranya berada di batas hidup dan mati. Tapi istrinya menunjukkan wajah yang tidak peduli. Selama 9 tahun ini, suami selalu adalah orang yang berkorban. Seol A tidak pernah benar-benar mencintainya. Tapi meskipun dirinya tidak mencintai pria itu, masih tidak bisa menghentikan orang lain untuk mencintainya. Jadi dia dengan tulus berdoa untuknya. Ya Tuhan, tolong biarkan keduanya mati. Ibu mertua karena dia tidak ingin mempengaruhi perusahaan, juga melakukan penyelidikan yang jelas.
Mengapa suami mengendarai mobil seharga 10 lah dalam perjalanan bisnis? Ketika menemukan alasan, akan menendang Seol-a pergi. Meskipun Seol-a sangat gugup. Tetapi telepon dari 2 orang yang berada dalam kecelakaan itu masih ada di tangannya. Jika anak saya berubah pikiran, Anda bisa berkemas dan keluar dari rumah. Seol-a dengan gugup mencoba memasukkan kata sandi berulang kali. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman yang begitu menakutkan. Itu juga pertama kalinya dia merasa tidak berdaya ketika berdiri di tepi jurang. Meskipun dia membencinya. Tapi di pagi hari dia masih adalah Jinwoo tampan, lembut. Sekarang menjadi orang yang harus memakai ventilator untuk mempertahankan hidup. Dia juga tidak berdarah dingin. Dia juga sangat takut. Seol-a perlahan berlutut berharap Jinwoo bangun. Dan menceritakan semuanya tentang itu. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat pasien yang mengalami kecelakaan pada saat yang sama dengannya, dia sangat marah. Barang yang miliknya, jika dia tidak menyukainya, dia akan membuangnya. Sama sekali tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuh. Tapi tiba-tiba, Seol-a bergegas keluar seperti angin. Apa sih yang kamu lakukan? Semua yang muncul adalah keputusasaan yang tak ada habisnya. Tidak bisa berpikir banyak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghapusnya secara permanen. Dia bahkan tidak bisa menangis. Bahkan satu air mata pun tidak akan jatuh. Ibu mertua cantik ini sangat sedih. Meskipun Jinwoo sekarang dalam keadaan koma menjadi vegetatif. Tapi dia hanya mengeluh bahwa orang itu benar-benar menjijikkan. Seol-a tidak tahu itu 9 tahun yang lalu ketika dia belum menikah. Itu semua berkat kerja keras Jinwoo memohon pada ibunya agar mereka berdua mendapatkan hasil. Aku telah terpesona oleh Seol-a. Tapi dia tidak mencintaimu tapi mencintai uangmu. Tidak peduli apa pesanannya. Bu, yang penting bagiku adalah, aku adalah pria pertama Seol-a. Adalah cinta pertamanya dan juga terakhirnya. Aku seorang pria satu-satunya, bukan dua, dalam hidupnya. Dia bilang dia ingin menjadi putri Cinderella. Mimpi ini aku ingin dia penuhi. Gadis ini telah menikah selama 9 tahun tetapi masih perawan. Suaminya belum tidur di ranjang yang sama dengannya. Telah menjadi vegetatif. Dia tidak pernah meneteskan air mata. Bahkan mencuri kemewahan suaminya. Dia masih memposting gambar online yang menunjukkan kekayaannya yang mewah. Ibu mertua tidak tahan lagi. Masih mengambil foto? Seharusnya pergi untuk memamerkan klinik VIP ini. Kenapa tidak memamerkan suami yang berubah menjadi vegetatif? Ibu mertua juga tahu bahwa Seol-a belum pernah mencintai putranya. Dia pergi keluar. Memegang sebotol minuman ringan yang dijual ibunya dan menangis. Ini adalah hubungan keluarga yang rusak selama 9 tahun dengan imbalan menikah dengan keluarga kaya. Apakah itu layak pada akhirnya? Karena rindu anak. Sang ibu hanya bisa melihat foto yang diunggah putrinya di media sosial. Dia memikir. Untuk kebahagiaan dan kedamaian. Jadi setiap hari putrinya memposting foto dirinya dan mempostingnya. Penghiburan baginya adalah putrinya bahagia. Tanpa diduga, ibu mertua mulai menghitung dan mentransfer semua aset putranya. Bahkan tidak memikirkan tentang 1 koin tidak akan pernah tersisa untuk Seol-a. Seol-a tahu bahwa posisinya dalam bahaya. Begitu bisa membuktikan suaminya tidak mencintainya, dia akan diusir dari rumah. Ibu mertua juga dengan dingin mengumpulkan semua kartu kreditnya. Memutuskan semua bantuan ekonomi dari Seol-a. Kalau terus begini, dia tidak bisa hidup dengan nyaman lagi. Dia menatap Jinwoo dengan penuh kebencian. Sudah berubah menjadi vegetatif dan masih membuatnya seperti ini. Dia menoleh dan berpikir lagi. Jika pria ini tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka dia harus menggunakan barang-barang mahal untuk mengisi celah itu. Bisa mengambil apa yang dia akan mengambilnya. Dia mengambil semua barang mahal secara bergantian. Begitu dia melihat jam tangan suaminya yang bagus, matanya menyala. 3, 4 buah bisa beli 1 rumah. Kamu ingin hidupku ditantang. Aku membuatmu harus pikir lelah. Dia dingin dan tidak peduli dengan hidup atau mati suaminya.
Dia diam-diam mengambil anting-anting yang baru saja dia buang. Semua barang berharga harus dipegang di telapak tangannya. Sebelum dia sendiri diusir, dia harus menemukan cara cadangan untuk memformat ulang telepon suaminya untuk menghapus ancaman. Seol-ah menyelinap ke kamar ibu mertuanya. Sementara ibu mertua tertidur lelap. Dia dengan lembut berjinjit untuk melakukan tindakannya. Tetapi pada saat dia selesai memformat dan hendak pergi, Jinwo, hidup atau mati kamu juga tidak peduli. Makanya aku gak suka kamu. Kamu membuatku menggigil. Membuatku jijik padamu. Bu, aku salah. Karena takut ibu akan meragukanku, itu juga membuatku ragu. Maafkanku, ibu. Ibu mertua segera tahu Seol-ah menikah putranya hanya karena uang. Kamu seharusnya belajar menghargai anak saya lebih dahulu. Jika bukan karena Jinwo, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Sekarang satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah pergi ke rumah sakit. Adalah satu-satunya jalannya. Tapi ketika Seol-ah baru saja tiba di rumah sakit, dia melihat adik perempuannya yang memutuskan hubungan sejak lama. Ternyata, orang yang mengalami kecelakaan bersama suaminya adalah teman adik perempuannya. Lama tidak bertemu. Sudah 9 tahun ya? Merasa sangat malu. Jumpa lagi benar-benar tidak membuatku senang. 9 tahun yang lalu. Karena bunuh diri Chong-ah tahun itu, yang meninggal adalah sepupu Jinwo. Dan hanya memutuskan hubungan yang bisa membuatnya menikah putra dari keluarga kaya. Mengapa muncul dan menyiksaku? Bagaimana jika membiarkan bibi Jinwo melihatmu? Dia mengusir adiknya seperti mengusir belalang. Bibi Jinwo mengira aku yatim piatu. Jika dia tahu adikku adalah orang yang membunuh putranya, aku tidak akan memiliki apa-apa lagi. Ibu, aku hendak datang langsung ke sini tetapi aku harus pergi sebentar. Adik ini. Mengapa? Anakku hampir mati. Jantungnya hampir berhenti berdetak.